yang perempuan berkata, Ustaz, gimana dengan perempuan yang lagi datang bulan, yang lagi nifas, nggak bisa puasa, nggak bisa qiyamul Ramadan, nggak dapat dong dia pengampunan. Jangan khawatir, ada jaring ketiga, maghfirah. Apa itu? Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Menghidupkan malam Lailatul Qadar, dan itu bisa digunakan dengan berbagai instrumen ketaatan. Menyiapkan buka puasa untuk keluarga, berinfak pada malam itu, setiap malam ganjil di 10 malam terakhir lebih khususnya, niatkan berinfak supaya kena Lailatul Qadar di situ. Berdoa kepada Allah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Setiap malam di 10 malam terakhir lebih khususnya ini. Siapa yang sengaja menghidupkan malam Lailatul Qadar ini karena Allah, dia juga dapat pengampunan. Makanya memang malam seseorang yang datang kepadanya Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Lalu ada lagi kebaikan ifkun minan nar, ada lagi kebaikan kebanggaan Allah, ada lagi Lailatul Qadar, ya. Ini 7 kebaikan Ramadan yang tidak sempat kita sampaikan semuanya. Selamat Ramadan. Ciptakan vibes yang khusus di rumah. Apa yang membuat kita menjadi lebih taat. Buat target bersama dengan keluarga, ya. Jadi diri lebih sabar. Ada beberapa waktu yang memang gak usah melihat HP, gak usah melihat medsos, tapi memang waktu kita bersama keluarga dengan Al-Quran, sama-sama sholat, yang berjamaah dalam makan sahur, dalam berbuka kalau bisa, begitu juga dalam mengaji dan sholat malam, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita kepada Ramadan, dan ini menjadi Ramadan terbaik kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas yang disampaikan. Mudah-mudahan semua menjadi daripada tujuan kita datang ke sini Ramadan untuk menyambut daripada datangnya bulan suci Ramadan. Baik, para jemaah sekalian, masih ada waktu 5 menit untuk sesi tanya jawab untuk para jemaah yang memiliki pertanyaan, kami persilahkan. Baik, Tuan maupun Ikhwan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, masalah amal Ramadan itu salah satunya membaca Al-Quran. Yang paling bagus itu membaca Al-Qurannya saja, atau misalkan dengan terjemah atau terjemah perkataan. Soalnya kalau baca Al-Quran saja mungkin ya 1 atau 2 khataman insya Allah bisa mungkin. Tapi kalau terjemahannya saja, dengan terjemah apalagi terjemah perkata, itu rasanya untuk dapat 1 khataman itu susah sekali dalam 1 bulan itu. Jadi yang paling bagus itu baca Al-Quran yang mana? Betul, baik. Jadi ada 4 hak utama Al-Quran, Pak, harus kita tunaikan. Dibaca, dipahami, ditadabburi, dan diamalkan. Kalau kita hanya mengambil satunya, berarti belum sempurna. Oke? Tetapi setiap hak ini masing-masing dapat pahalanya juga. Jadi kalau bisa kita gabungkan semua, tidak ada hak Al-Quran yang kita kurangi. Misal, selama Ramadan yang membacanya mungkin kita bisa khatam. Jadi ada waktu memang kita baca saja, tapi ada waktu yang kita memang mentadabburi, memahami isinya. Entah mendengar kajian tentang itu, atau memang membaca buku tafsirnya. Misalnya nggak tahu bahasa Arabnya, ada terjemahannya, bahasan-bahasan tentang tafsir ayat-ayat itu boleh. Lalu kemudian kita mentadabburi, merenunginya dalam kehidupan kita. Sudah belum ini berlaku dalam kehidupan kita? Ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, betul gak aku ini hanya berharap kepada Allah, hanya minta pertolongan kepada Allah, seluruh yang aku lakukan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Merenungi, baru kemudian kita mengamalkannya dalam praktik sehari-hari. Jadi hak Quran ketika datang bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua hubungan kita dengan Al-Quran pada 4 poin tadi. Dibaca, dipahami, direnungi, dan diamalkan. Tapi kalau waktu sangat terbatas, apakah lebih baik kita baca saja atau kita merenungi? Jauh lebih baik merenungi walaupun cuma beberapa ayat.
Tadabbur satu ayat Al-Quran saja itu jauh lebih baik daripada membacanya tanpa mengetahui artinya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Sudah Ustaz. Satu lagi. Satu lagi silakan. Satu lagi. Silakan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari berpuasa itu menjadi manusia yang bertakwa. Jadi mungkin kalau tujuan Ramadan menjalankan perintahnya menjadi orang tujuan keseharian kita di kehidupannya setelah selesai dari berpuasa ini tingkat ketakwaan seperti apa sih? Karena juga terlalu banyak ya intinya kalau kita bicara takwa yang bisa melekat dalam diri kita Pak Ustaz. Bukan hanya menjalankan perintahnya dan menjalankannya, tapi juga mungkin dari kesadaran kita yang kelemahannya manusia. Kalau mencapai tingkat ketakwaan itu ukurannya seperti apa Ustaz? Dan kita pasti kemanusiaan itu dibawakan tidak lihat banyak kelemahan-kelemahannya. Jadi itu yang saya. Baik, bagus sekali Pak, bagus sekali. Pertama, saya ingin menggarisbawahi poin takwa setelah Ramadan. Perhatikan. Memang indikator diterima apa tidaknya ibadah kita selama bulan Ramadan melihatnya setelah bulan Ramadan. Bertambah tidak kadar ketakwaan kita setelah Ramadan. Sebab amalan itu hanya diterima Allah dari orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan itu dari orang yang bertakwa. Jadi kalau sekiranya setelah Ramadan engkau menjadi lebih sensitif terhadap ajakan kebaikan, menjadi lebih alergi terhadap dosa dan kemaksiatan, selamat, berarti Ramadanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat setelah Ramadan memang. Tapi ingat, ketakwaan itu bukan membuat kita menjadi maksum, bukan. Memang dia naik turun. Keimanan pun naik turun. Cuma orang yang bertakwa dengan yang tidak bertakwa itu cara dia memandang dosa berbeda. Orang yang tidak bertakwa memandang dosa itu hanya seperti dia merasakan ada lalat di hidungnya. Paling diginiin udah habis. Dia meremehkan. Tapi kalau orang yang bertakwa ketika dia berdosa, dia merasa ada gunung di pundaknya yang harus dia pikul. Dia berat sekali itu, sehingga dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan itu. Jadi bukan hidup tanpa dosa, tapi bagaimana responnya terhadap dosa. Gitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Terima kasih Ustaz. Barakallah. Terima kasih para jemaah yang sudah bertanya. Baik, alhamdulillah akhirnya sampai juga di akhir daripada acara kita ini. Untuk itu, untuk menambah berkah daripada acara kita ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memimpin doa untuk baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa nas'aluka makarimal akhlaq. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tema hari ini kan 7 kebaikan di bulan Ramadan yang telah disampaikan tadi oleh Ustadz Faiz, guru kita semua.
di antara kebaikan-kebaikan itu tadi Ustadz Faiz menyampaikan beberapa hal yang sangat penting untuk kita pelajari dan kita aplikasikan dalam kehidupan gitu. Apalagi bentar lagi mau bulan Ramadan juga kan. Di antaranya kayak gimana caranya kita memperbaiki niat kita dalam melakukan suatu hal gitu sih. Ustadz Faiz tadi dalam menyampaikan cukup mudah untuk dimengerti, dan untuk saya pribadi yang masih muda enak dalam menanggapinya itu dan mendengarkannya enak, tidak menggebu-gebu emosi dalam menyuarakan atau misalkan mendakwahkan suatu hal gitu sih. Tadi ada banyak poin-poin yang disampaikan oleh Ustadz Faiz, tapi saya pribadi yang paling nangkap di saya itu diantaranya yaitu ya bagaimana cara kita memperbaiki niat kita, karena kayak dua orang melakukan suatu kegiatan yang sama itu bisa berbeda karena niat kita gitu, dan bagaimana cara kita melihat dosa gitu. Karena orang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa atau kurang bertakwa dalam melihat dosa itu sangat berbeda gitu. Dari kajian hari ini amanah yang bisa dipetik itu siapa kayak niat kita, apapun niat kita, sekecil apapun yang akan kita lakukan, jika niat kita untuk kebaikan, untuk menolong sesama dan tidak merugikan orang lain, itu suatu hal yang besar walaupun tindakan kita dianggap sepele atau kecil dilihat oleh orang lain gitu. Menurut saya 7 kebaikan Ramadan ini salah satunya takwa ya. Sebelumnya itu ini kan ceramah tentang tahrib Ramadan. Jadi kita harus meluruskan niat dulu, seperti yang tadi disampaikan, harus meluruskan niat dulu. Sudah itu harus bersyukur atas kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, dan vibes kita harus berubah gitu di keluarga, di tempat kerja dan dimanapun kita berada menjelang bulan Ramadan ini sampai kita ke bulan Ramadannya itu sendiri. Mudah dipahami karena terstruktur ya, tertata, rapi, on point gitu. Jadi kita tahu gitu dari tahrib Ramadan itu adalah awal kita, bagaimana cara kita mensyukuri untuk berniat agar Ramadan ini tambah berkah dan kesananya kita mendapatkan pahala Ramadan atau pahala takwa dari Rasulullah, pahala takwa dari Allah Subhanahu wa taala setelah dari bulan Ramadan sampai setelah bulan Ramadan itu sendiri. Ya itu dia tadi poin-poinnya. Yang pertama kita itu niat ya. Niat kita harus disyukurin kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang kedua kita harus lebih bertakwa kembali agar kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini mendapat pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kalau kita sayang meninggalkan bulan Ramadan tanpa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur pertama karena bertemu dengan bulan Ramadan kembali. Mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan itu dia diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, berkah untuk semuanya. Maka dari itu mari kita jalankan Ramadan ini dengan ketaatan dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh agar pahala Ramadannya bisa kita petik, dan di akhir Ramadan atau setelah Ramadan kita bisa lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala.